menjadi seorang guru itu dalam hal konteks sekarang ini memang dia agak lebih kompleks ya, karena saya berpikir bahwa guru itu bukan sekedar kita datang di sekolah bersilaturahmi dengan anak-anak atau sesama rekan guru, tetapi ini lebih kepada tanggung jawab bagaimana saya mengemban tugas profesi guru ini, bagaimana saya memanusiakan manusia, ataupun bagaimana saya mengolah kehidupan pribadi seseorang yang sebelumnya dia datang dengan segala keterbatasannya dan kita isi supaya dia bisa menyiapkan masa depannya menjadi sesuatu yang lebih hebat. Jadi saya ambilnya dari sisi itu. Halo teman Kobus, kembali lagi bersama kami Kobus Podcast. Komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Bersama saya Dela sebagai podcaster hari ini. Dan hari ini kami sedang berada di SDK Santo Arnoldus. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena di mana kami turun langsung ke lapangan. Dan sudah ada bersama dengan saya narasumber kita, Bapak Robert. Halo Salam Bapak. kenal, yo, salam kenal. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, puji Tuhan. Puji baik. Tuhan. Bapak bisa say hi ke teman-teman Kobus. Halo Kobus Podcast. Yang kita tahu sekarang bahwa profesi guru itu tidak mudah, terlebih lagi di tingkat pendidikan sekolah dasar. Karena mereka harus mengajar karakteristik anak-anak kecil yang itu sangat sulit untuk mengaturnya. Karena mengajar dari dasar. Bapak, dari banyaknya profesi yang ada, kenapa Bapak memilih untuk menjadi guru, terlebih di tingkat sekolah dasar? Baik, yang pertama secara pribadi saya kan sudah pernah mengenyam pendidikan dasar kurang lebih selama 6 tahun. Jadi dari pengalaman pribadi saya temukan bahwa ketika saya dulu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya tidak menemukan bahwa saya itu bisa diperhitungkan di dalam kelas ya. Kalau bisa dibilang saya itu mendapat ranking yang belasan lah begitu. Tetapi ketika suatu saat saya beranjak ke kelas 5, saya menemukan satu momentum di mana guru saya itu memberikan saya kepercayaan dalam hal ini mengikuti lomba, dan dia punya instrumen tersendiri bagaimana dia mempercayai saya untuk mengikuti suatu lomba dalam hal akademik. Dan puji Tuhan, setelah pulang dari lomba itu saya menemukan semacam ada penghargaan bagi saya, ada motivasi yang dalam hal ini sebelumnya saya tidak diperhitungkan. Setelah itu bagaimana saya memotivasi diri saya untuk terus belajar, hingga puji Tuhan di kelas 5 itu saya mendapat ranking kurang lebih di 3 besar lah begitu. Dari setelah itu naik ke kelas 6 dan pendidikan lanjutan itu boleh dibilang ya saya sudah bisa diperhitungkan itu karena masuk dalam perankingan 3 besar. Dan dari situ saya menemukan ternyata menjadi seorang guru itu ternyata dia ada trik dan cara-cara tersendiri. Maka dari itu saya merasa terpanggil. Kira-kira kalau hari ini saya menjadi guru, apakah saya bisa seperti dia? Membalikan orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa tapi bisa termotivasi untuk menjadi orang yang luar biasa. Begitu. Cerita yang sangat inspiratif ya Bapak ya. Bapak, menurut Bapak pribadi, apa arti menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru itu dalam hal konteks sekarang ini memang dia agak lebih kompleks ya. Karena saya berpikir bahwa guru itu bukan sekedar kita datang di sekolah bersilaturahmi dengan anak-anak atau sesama rekan guru, tetapi ini lebih kepada tanggung jawab bagaimana saya mengemban tugas profesi guru ini, bagaimana saya memanusiakan manusia, ataupun bagaimana saya mengolah kehidupan pribadi seseorang yang sebelumnya dia datang dengan segala keterbatasannya dan kita isi supaya dia bisa menyiapkan masa depannya menjadi sesuatu yang lebih hebat. Jadi saya ambilnya dari sisi itu. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa menjadi guru SD bukanlah hal yang mudah. Ya. Apa tantangan terbesar Bapak ketika menjadi seorang guru? Apalagi di tingkat sekolah dasar. Oh ya, memang
dari segi tugasnya ya mungkin kita ini satu ya, guru. Tetapi dalam setiap tingkatan itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Apalagi kita yang ada di pendidikan dasar, menjadi seorang guru SD itu tidaklah gampang. Ya. Jadi bagaimana kita dilatih, bukan datang sekolah hanya sekedar mengajar, tapi kami ini dilatih untuk mendidik. Nah, jadi mendidik itu yang lebih susah. Terus bagaimana kita melatih kesabaran menghadapi anak-anak yang sudah terdistraksi dengan kemajuan media sosial. Terus bagaimana kita melatih mental anak-anak yang ya dalam konteks sekarang ini banyak di bawah tekanan dan segala macam. Jadi di sini kita dilatih untuk menjadi konselor bagi anak-anak. Serta di konteks zaman sekarang ini bagaimana kita membatasi diri. Nah, membatasi diri dalam mendidik anak. Ya, kadang kita kalau tujuannya baik, mungkin menurut kita baik, tapi menurut orang tua tidak baik, atau menurut orang di luar sana tidak baik. Jadi banyak hal yang kompleks, tapi yang paling diingat bahwa menjadi guru itu menyenangkan. Menyenangkan. Oke Bapak, seperti yang orang-orang di luar sana tahu dan kita tahu bahwa guru itu adalah profesi yang mulia. Kalau kita lihat dari masyarakat sekarang, guru sering disebut profesi yang mulia. Tapi di sisi lain, soal kesejahteraan juga masih sering dibahas. Menurut Bapak sendiri, bagaimana melihat hal ini? Baik, mungkin kita perlu melihat lebih dalam ya, bagaimana profesi guru ini ketika selalu disandingkan dengan profesi lain. Ya kita puji Tuhan bahwa niat pemerintah untuk membantu Bapak Ibu guru ini dengan keluarnya berbagai macam program seperti yang kita alami baru-baru ini, seperti adanya PPG yang begitu banyak, terus ada tunjangan seperti sertifikasi. Tetapi menurut hemat saya bahwa profesi guru itu sesuatu profesi yang mulia. Mulia bukan berarti kita harus ikut menderita kan. Jadi betul-betul di sini pemerintah harus mengambil peran di mana mereka melihat bahwa guru ini adalah mencetak masa depan bangsa. Jadi tunjangan yang datang itu bukan sekedar sebagai sesuatu untuk melengkapi, tetapi itu sebagai satu apresiasi sebenarnya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jadi saya berharap profesi guru itu mulia, bukan berarti kita harus tidak dilihat. Jadi perlu sesekali bahwa guru-guru itu perlu diapresiasi dengan mereka tidak dilibatkan dalam rutinitas mencari pekerjaan lain di luar sana, sehingga mereka betul-betul fokus untuk mencerdaskan anak bangsa di dalam kelas. Begitu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Terima kasih juga untuk masukan Bapak, mungkin untuk pemerintah ke depannya seperti itu. Ngomong-ngomong yang lagi ramai belakangan ini Pak, saya dengar-dengar ada isu tentang penghapusan jurusan pendidikan. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Baik, ini memang mungkin fenomena yang masih baru ya, masih panas-panas di luar sana. Jadi secara pribadi kita perlu bijak juga untuk menyikapi ini. Ya mungkin saya sebagai guru ya pasti merasa tersudutkan oleh isu-isu seperti ini. Tapi saya pikir bahwa itu masih menjadi narasi yang belum tentu akan diimplementasikan seperti itu. Kalaupun itu terjadi ya saya berpikir pemerintah perlu untuk mengkaji ulang soal itu. Jadi ada hal yang lebih urgen sebenarnya, bagaimana pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja bagi mereka yang lulusan-lulusan atau sarjana kependidikan lah seperti itu. Bukan dengan serta-merta menghapus jurusan pendidikan. Karena menjadi guru itu perlu persiapan. Oke. Saya pikir jawabannya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, kalau coba kita bayangkan ke depan, misalkan hal itu benar-benar terjadi, kira-kira dampaknya ke kualitas guru seperti apa menurut Bapak? Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, bahwa skema ini perlu diatur baik-baik. Jadi pemerintah itu bukan serta-merta mengeluarkan statement. Makanya saya selalu bilang bagi kita semua untuk tetap memberikan komunikasi yang baik kepada khalayak ramai atau kepada rakyat lah. Jadi misalnya pemerintah ingin mengeluarkan sebuah program, perlu dikaji dengan bijak. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih informasi yang beredar di luar sana. Soal yang tadi itu, secara pribadi
eh, kita perlu melihat jika tujuan dari pemerintah untuk menciptakan kompetensi guru yang lebih bagus, ya mungkin kita perlu lihat, tapi perlu ada solusi alternatifnya seperti apa? Mungkin PPG yang diperketat dan lain sebagainya. Tapi kalau serta-merta untuk menghapus jurusan pendidikan, saya pikir itu bukan cara yang elegan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Pendapat yang luar biasa, Pak. Kalau dari yang tadi saya dengar dan saya simak dari Bapak, saya jadi penasaran, apakah semua orang sebenarnya bisa menjadi guru atau tetap perlu latar pendidikan yang khusus? Nah, itu pertanyaan yang klasik ya. Saya pikir ya mungkin adik-adik ini nanti mungkin ada 1-2 orang yang terpanggil untuk menjadi guru. Jadi menjadi pendidik itu bukan sekedar kita mengajar di depan kelas, tetapi bagaimana kita menghayati panggilan itu. Jadi kita yang sekolah di FKIP atau sekolah keguruan itu dari tahun pertama kita di bangku kuliah itu kita punya niat bahwa saya nanti menjadi guru. Nah, kalau jurusan-jurusan di luar kependidikan mereka belum tahu mereka apakah bisa menjadi guru. Jadi menjadi guru itu tidak semua orang bisa. Nah, saya ambil contoh misalnya seseorang yang dia memang ahli di bidang teknologi atau di bidang kesehatan, mungkin secara keilmuan dia pintar, tetapi cara dia menyajikan ilmunya itu yang perlu diperhatikan dengan baik. Benar. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan. Harus punya niat dulu ya, Pak. Ya. Baik Bapak, kalau melihat hal itu, peran pendidik atau pelatihan khusus untuk calon guru menurut Bapak seberapa penting? Pendidikan calon guru ya? Oke. Saya pikir mungkin belum terlambat ya bagi pemerintah untuk terus menggaungkan pendidikan calon guru ini agar terus dinaikkan levelnya. Kenapa wacana yang kemarin itu sempat beredar luas? Ya mungkin itu sebagian refleksi dari pemerintah melihat hasil atau output yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan calon guru. Jadi saya berpikir bahwa kampus-kampus sekarang itu perlu berlomba-lomba. Jadi bukan berlomba-lomba untuk mendatangkan mahasiswa, tapi berlomba-lomba untuk menghasilkan output yang betul-betul kompetitif di industri begitu. Terlebih yang di Indonesia. Nah, ambil contoh ketika kampus-kampus itu bagaimana mereka memperketat masuk seorang calon guru atau mahasiswa itu, saya pikir nanti outputnya itu pasti lebih berkualitas. Tapi itu tadi tidak boleh ada ide untuk menghapus satu jurusan kependidikan seperti itu. Ya. Bapak, kalau boleh tahu organisasi guru PGRI dan IGI bagaimana? Apakah membantu? Sejauh yang saya lihat ya, kalau saya pribadi, saya tidak bergabung di PGRI ataupun IGI, ya, Ikatan Guru Indonesia. Tapi kalau saya lihat bahwa sebenarnya mereka sudah banyak bersuara soal tentang kesejahteraan guru, tentang keselamatan guru dalam mengajar, terus pembinaan dan lain sebagainya. Saya pikir mereka telah mengambil peran yang baik. Tetapi mungkin mereka terus banyak bersuara soal bagaimana menjaga eksistensi guru ketika mereka diperhadapkan dengan hukum karena ada semacam kasus-kasus di sekolah seperti itu. Dan terus memberikan banyak edukasi tentang bagaimana menjadi guru yang lebih atraktif di kelas, terus dan bagaimana peran PGRI atau IGI itu untuk lebih mencari tahu kira-kira apa sebab masalah sehingga guru masih berkutat pada masalah-masalah kedisiplinan dan lain sebagainya atau masalah-masalah kekerasan pada anak seperti itu. Luar biasa. Bapak, dari pengalaman Bapak selama ini tentu ada banyak sekali pengalaman yang dirasakan langsung di lapangan. Nah, apa yang menurut Bapak perlu diperbaiki dari pendidikan guru saat ini? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita lihat ya, kalau saya baca kurang lebih kampus-kampus di Indonesia itu kurang lebih ribuan ya, sekitar 4.000 dan hampir semua itu punya fakultas keguruan dan ilmu pendidikannya. Benar, Bapak. Jadi semakin banyak kampus, semakin banyak juga output guru yang dihasilkan. Tetapi kita juga perlu menjaga kualitas. Maka saya meminta kepada lembaga-lembaga kampus, yang pertama itu
ketat soal masuk perguruan tinggi. Ya. Jangan sampai orang yang mau menjadi guru itu karena dia hanya pelarian, karena tidak lulus Benar. di jurusan-jurusan lain. Nah, banyak saya pengen yang menjadi guru itu karena memang dia punya minat di situ. Jadi bukannya sekedar tes akademik, tapi perlu ada juga tes minat bakat dan kepribadian. Terus kampus juga harus perlu memperbaharui kurikulumnya. Jangan sampai kurikulum yang dipakai itu beberapa tahun lalu yang sedangkan hari ini tidak relevan lagi dengan kehidupan anak-anak atau siswa di sekolah. Iya benar. Terus mungkin ini ya bagi para pendidik atau dosen untuk yang membimbing calon-calon guru itu perlu juga untuk terus melakukan observasi atau turun ke sekolah-sekolah. Nah, supaya mereka itu jangan hanya menjadi akademisi murni, tetapi mereka tidak mengambil masalah-masalah yang ada di sekolah, sehingga mereka bisa bandingkan, oh saya harus mengajar ini, saya harus mengajar ini, supaya ketika calon guru itu ditempatkan di sekolah-sekolah, mereka sudah mengerti apa masalah yang biasa terjadi di sekolah, seperti itu. Iya Pak. Bapak, dan mungkin ini sebagai penutup, Ya. pertanyaan terakhir untuk Bapak. Untuk anak-anak muda yang punya keinginan menjadi guru, apa pesan dan kesan dari Bapak? Baik, ini saya masih muda juga, jadi mungkin saya tidak pantas untuk menyampaikan. Tapi saya coba untuk menyampaikan. Jadi bagi anak-anak muda di luar sana atau calon-calon guru, jangan pernah melihat profesi ini sebagai profesi yang kurang beruntung. Menjadi guru itu adalah panggilan. Ya. Jadi barang siapa yang telah memiliki minat atau niat untuk menjadi guru, teruslah untuk menjadi guru. Jadi kuncinya adalah teruslah belajar, jangan pernah berputus asa. Profesi ini tidak menjanjikan kita menjadi kaya, tetapi setidaknya kita berhasil untuk menciptakan satu peradaban yang bagus, terus menciptakan generasi-generasi sehingga nama kita akan selalu terkenang di kepala setiap siswa-siswa yang kita didik, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak untuk pesan dan kesan yang inspiratif buat teman-teman Kobus dan juga kami semua yang ada di sini. Dan terima kasih juga untuk pihak sekolah yang sudah menerima kami dengan baik. Tentunya SDK Santo Arnoldo Spenvoet. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Oke teman Kobus, demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya bersama dengan kami Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.